Halmahera Tengah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia yang amat kami hormati, keluarga kami dari termohon, Bawaslu dan pihak terkait yang kami hormati. Yang mulia kami pemohon perkara 216 Edi Langkara Abdurrahim Odeyani dari Halmahera Tengah. Objektum litisnya keputusan KPU 417 tahun 2024. Tenggat waktu alhamdulillah terpenuhi yang mulia, dan kami juga harus mengakui bahwa selisih perolehan suara kami ya tidak memenuhi threshold. Tapi sekali lagi yang mulia, mohon sekali kami diizinkan untuk memohon penundaan pemberlakuan pasal 158. Kenapa? Karena memang sudah terang dan jelas ditemukannya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, atau setidaknya hasil perolehan suara tidak dapat dipergunakan untuk dasar dijadikannya pihak terkait menjadi pasangan calon terpilih. Yang mulia mohon diizinkan bisa pakai PowerPoint yang mulia. Silakan. Ini berapa pasangan calon di sini, Pak Arteria? Ada 3 yang mulia. Silakan. Nah, tentunya yang mulia menanyakan kepada kami di mana TSM-nya. TSM-nya apakah dilakukan oleh aparat struktural? Pasti yang mulia. Nanti kita akan jelaskan lagi, tidak hanya si pihak terkait ya. Ini baru kali ini ada pihak terkait yang PJ yang nggak mau berhenti, baru berhentinya itu beberapa hari sebelum masuk masa pendaftaran. Kemudian sistematisnya seperti apa, ya matangnya seperti apa, desainnya bagaimana akan kami uraikan sebentar lagi yang mulia. Begitu juga masif ya, dampaknya tidak hanya dampaknya yang sangat luas, tapi kejadiannya itu juga ya luar biasa luasnya. Pertama yang mulia, izinkan next. Kita katakan next. Ada 11 klaster ya. Kita langsung klaster pertama, next. 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 Nah, ini ada gambar-gambar sedikit yang mulia. Kita katakan konspirasi penguasa tambang. Kami, jangan kita Pak, nanti hakim kami ikut ya. Iya gitu. Dan atau pemegang kapital yang secara kasat mata ya menyandra demokrasi substansial yang ada di Halmahera Tengah. Pilbub Halteng telah berubah menjadi arena perebutan kekuasaan yang mulia, yang didominasi dan ditentukan oleh segelintir orang saja guna kepentingan oligarki tambang. Industri tambang yang semula hanya berperan sebagai sektor ekonomi dalam sekejap telah memetamorfosa diri menjadi aktor politik daerah yang mulia, yang nyata-nyata mempengaruhi atau menentukan hasil kebijakan pemerintahan. Demokrasi lokal telah tersandra oleh kepentingan kelompok elit yang menguasai pertambangan. Demokrasi dan pilkada tidak lagi sepenuhnya milik rakyat, melainkan dikuasai oleh politisi yang berafiliasi dengan pengusaha tambang dan penguasa. Mustahil yang mulia bisa jadi bupati kalau tidak dapat restu dari konsorsium pengusaha penguasa yang ada di wilayah tambang. Next. Pasangan calon bupati pihak terkait, Ikram Malan ya, Sangaji. Ini jauh-jauh hari sudah dipersiapkan, tapi dia selalu mengatakan saya ini tidak mau jadi bupati, nggak punya niat dan sebagainya. Yang mulia, dari September 2022 saja, si Ikram ini sudah melobi partai-partai politik untuk jadi PJ yang mulia. Dia ngomongnya nggak mau jadi bupati, tapi sudah ini saya kasih lihat ini di rumah makan semua partai politik dia dimintain rekom, ngasih CV yang mulia. Berikutnya lagi yang mulia, ya. Beliau adalah mantan asisten deputi pengelolaan perikanan tangkap di Kemenko Marinvest. Ngaku-ngaku opus yang mulia. Kemudian ngaku-ngaku orang dekat LBP, mendapat penugasan untuk membawa dan mengawal misi pusat, berkantor di lantai 15, entah artinya apa itu. Penugasan saya penugasan yang lebih luas. Tidak hanya Halteng, saya membantu gubernur menangani Sofifi. Saya ditugaskan oleh negara, bukan ditugaskan oleh gubernur. Saya ditugaskan oleh Pak Luhut dan Pak Jokowi. Pak Mendagri cuma hanya teken SK saya saja. Ini luar biasa. Yang kedua, next. Yang kedua, Ikram
ya, dengan segala tipu daya, mohon maaf kita katakan munafik, mengumbar kebohongan. Dia mengatakan saya dari latar belakang yang Ngoni sudah tahu, maksudnya Opus orang pusat, gitu ya. Saya jadi PJ itu dikasih tahu di Portugal, bukan di Indonesia. Walaupun saya mau, dia bilang dia nggak mau. Ya. Padahal, ya, udah niatnya ini udah luar biasa, gerilyanya juga sudah lama. Kemudian yang mulia, dia ngomong lagi pada saat pertama kali dilantik, satu saja yang saya minta, jangan berpolitik. Kalau ASN berpolitik, rusaklah birokrasi kita. Next. Berikutnya, kita katakan ada trade influence, perdagangan pengaruh. Jadi dia mencoba untuk menggalang dukungan dari penguasa dan pengusaha. Apa itu? Merubah kebijakan pajak restoran yang seharusnya menjadi sumber PAD. Jadi ada PT IWIP di sana ya mulia. Ya, Indonesia WDB Industrial Park. Ya, ini punya pegawai, punya ini 60.000. Makanya itu kena pajak. Ya, kalau kita hitung 200 miliar per tahun. Sudah oke dibayar, Pak. Tapi begitu dia jadi PJ, ya, inisiasi dia nego lagi cukup bayar 44 miliar. Luar biasa ini. Ya. Ini perdagangan pengaruhnya yang mulia. Berikutnya lagi, Pak, menerbitkan SK 180. Menetapkan kawasan destinasi wisata geowisata untuk Boki Maruru. Perlu diketahui yang mulia, dengan terbitnya SK 180 itu mencabut SK 556. Apa itu? Penetapan geosite Boki Maruru. Tadinya geosite lebih luas, tiba-tiba ditetapkan hanya untuk per objek wisata yang lebih kecil. Ini nuansa politisnya kencang, nuansa komersialnya kencang. Utamanya lagi apa yang mulia? Ada beberapa perusahaan yang akhirnya terganggu dengan adanya terbitnya SK ini. Dengan Ikram menerbitkan SK 180, perusahaan itu hidup lagi. Tidak hanya hidup, next Pak. Next, itu pajak restoran. Nah, ini bisa digedein nih. Tidak hanya hidup, ternyata operate dia. Apa yang terjadi? Ya, lingkungannya rusak. Konflik sosial di mana-mana, pencemaran sungai Wagea. Nah, yang mulia, ternyata tidak sampai di situ. Ada 4 perusahaan, Karunia Sagea Mineral 907 hektar, First Pacific Mining 2080 hektar, Putra Prima 1000 hektar, Gamping Mining 2500,62 hektar terindikasi berafiliasi dengan Ikram. Mereka ini support pada saat pemilu Pilbub di 2024 kemarin. Berikutnya, kebijakan kontroversial yang mulia. Brutal sekali melawan hukum tanpa sepengetahuan Pemda dan DPRD telah mengubah postur belanja pada APBD induk. Bayangkan yang mulia, belum jadi PJ itu dia dilantik 26 Desember, tapi 28 November menandatangani APBD induk. Kemudian ada APBD yang ditandatangani oleh pemerintah bersama DPRD tanggal 9 Desember itu nggak dianggap. Isinya diganti. 17 program pembangunan infrastruktur. Saya kasih contoh untuk pembangunan jalan. Sekarang Patani Weda itu sudah nyambung yang mulia. Dulu nggak nyambung sekali. Islamic Center, stadion, gedung budaya, hilang itu nomenklaturnya. Bantuan pendidikan, kita bantu yang mulia 300 juta per mahasiswa untuk mereka yang S1 kedokteran. Agar apa? Kita punya rumah sakit lebih bagus yang mulia, karena mensyaratkan adanya dokter. S2 sepanjang dia anak petani nelayan ASN golongan bawah, ya itu kita kasih yang namanya beasiswa. Berikutnya juga S1 ya bagi mereka yang baru masuk kuliah dikasih insentif 5 juta. Hilang yang mulia. Oke, Pak Arteria, diringkas ya, ini waktu yang terbatas. Baik yang mulia. Artinya apa? Seluruh program prioritas hasil Musrenbang dan RKPD yang menjadi visi pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam RPJMD, KUA PPAS, ya, yang merupakan wujud konsistensi visi misi dan janji pemohon diganti tanpa melalui pembahasan DPRD. Ini sudah melanggar sama instruksi Mendagri 70. Berikutnya yang mulia, apa gantinya? Gantinya susu ibu menyusui 500.000 per bulan, insentif ibu hamil 500.000 per bulan, insentif lansia 300.000 per bulan,
Bantuan sarana ibadah 2-3 miliar, fantastis nih. Perjalanan-perjalanan dinas, masifikasi BIMTEK ke Jakarta. Jadi ini buang duit buat naruh simpati. Berikut yang mulia, pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Ikram. Dalam hal ini dia masih menjadi pejabat bupati. 8 Agustus sudah diberhentikan, nggak mau berhenti. Berhentinya dia tanggal 20, padahal daftar tanggal 7. Balihonya di mana-mana, padahal menerbitkan surat edaran netralitas. Saya nanya ini, uangnya dari mana? Siapa yang pasang? Kita mau periksa juga. Berikutnya yang mulia, menerbitkan surat edaran 060 tentang netralitas ASN. Ini nggak hanya netralitas, ini lucu sekali. Pada poin 3, Ikram sebagai ASN dengan status pejabat bupati tidak dalam kapasitas menginginkan atau menyatakan diri maju dalam pilkada. Bagus ini. Tapi apa? Ini sengaja dibuat untuk membunuh lawan-lawan politiknya. Mati. Siapa yang mati? Salim Kamaludin. Mau maju dia jadi bupati. Disembelih. Salim dari kepala Badan Perencanaan Pembangunan jadi menjadi staf sekda. Sadis banget yang mulia. Rusdianto Yusuf dari Kabid Perencanaan di BKPMD atau PTSP menjadi staf kantor camat. Lawan-lawan politik ini ngeri banget. Jadi staf semua. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Ikram? Pada saat orang nggak boleh main-main, dia malah bermain apa? Merancang, membangun kekuatan, menyiapkan alat politik atau instrumen politik. Siapa? Namanya Sekda Bahri Sudirman. Sekda ini dipersiapkan untuk pengganti dia menjadi PJ Bupati. Lucunya lagi yang mulia, si PJ Bupati yang nanti dipersiapkan, dia sudah menyiapkan lagi PJ Sekda, adiknya si Bahri sendiri yang mulia. Ya, bahkan PJ Sekda ini adiknya si Bahri, ya, itu jabatannya rangkap yang sangat strategis. Kepala Dispenda, kemudian kuasa pemegang anggaran di bidang pendidikan, ya. Jadi juga yang namanya PJ Sekda. Berikut yang mulia, apa yang dilakukan? Seketika dia jadi, ya, dia menjual Ikram ini kemana-mana. Saya kasih contoh di Pulau GB. Dia katakan, ini sebelum jadi lantak jadi PJ Sekda nih, PJ Bupati. Bupati Halteng itu ada 2, saya sama Ikram. Kalau Ikram diganti, saya jadi ini. Makanya kalian tahu toh, ya suruh dukung yang namanya Ikram. Berikutnya yang mulia, orang disuruh netral. Tapi apa yang terjadi? Si PJ ini, Ikram ini yang jadi bupati terpilih. Apa yang dilakukan? Ikut fit and proper di PKB yang mulia. Orang disuruh netral, dia nyalon, Pak. Ini udah konyol saya katakan yang mulia. Oke, berikutnya, Pak 8 Juli Arteria. 2024. Pak Arteria, Iya yang mulia. waktunya sudah habis ini. Silakan ke petitum saja, biar kami yang baca yang lain itu. Baik yang mulia, terima kasih yang mulia. Jadi banyak sekali, mutasinya juga luar biasa. Silakan. Petitum ini. Anda diam di situ. Petitum ya saya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia. Terima kasih yang mulia. Anda simak saja, nanti dijawab saja pihak terkaitnya ya. Silakan. Izin melanjutkan yang mulia. Ya. Petitum berdasarkan hal-hal dan uraian baik yang sudah disampaikan pokok-pokoknya melalui persidangan ini dan yang sudah kami sampaikan secara tertulis, kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum berita acara tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah tahun 2024 di tingkat Kabupaten Halmahera Tengah model D hasil Kapko KWK Bupati Wali Kota sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Halmahera Tengah nomor 417 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 sepanjang untuk hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 atas nama Ikram Malan Sangaji Ahlan Jumadi. 3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah nomor 417 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 sepanjang hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 atas nama Ikram Malan Sangaji Ahlan Jumadil. 4. Menetapkan pasangan calon nomor urut 3 atas nama Ilham Sangaji dan Ahmad Jumadil dibatalkan atau diskualifikasikan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah tahun 2024. 5.
memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk menetapkan Edi Langkara dan Abdul Rahim sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024, atau mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum berita acara tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024 di tingkat Kabupaten Halmahera Tengah. Model D, hasil KWK Bupati Wali Kota sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah nomor 417 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Halmahera Tengah tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024. 3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah nomor 417 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Halmahera Tengah tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024. Yang terakhir 4, menetapkan pasangan calon nomor urut 3 Ikram Malan Sangaji Alman Jumadil diskualifikasi sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Halmahera Tengah tahun 2024, atau apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex aequo et bono. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Ini permohonan paling tebal di panel 3 yang kami terima ini. 123 halaman. Jadi banyak juga pekerjaan termohon ini, pihak terkait dan Bawaslu untuk menjelaskannya. Izin Yang Mulia.